sejak usia kapan, sejak fase apa orang itu menyadari kalau puasa ini harus bergerak, harus ada perubahan mental pada diri? Merasa tadi iri, ya, merasa jengkel, ya, tidak bersyukur, itu juga bisa muncul dari melihat konten-konten yang negatif. Semampu kita, Rasulullah menyampaikan, jika kamu punya ilmu, maka sedekahlah dengan ilmu kamu. Jika kamu punya harta, sedekahlah dengan hartamu. Jika engkau jika tidak punya harta, tidak punya ilmu, punya tenaga, sedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak punya, ya bagaimana ini? Ya dengan senyum ramahmu, hablum minallahnya, belum minanasnya ditonton. Itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Bincang Ramadan 1447 Hijriah. Dan tema hari ini adalah puasa dan kesehatan mental. Untuk membahas tema kita pada hari ini, kita sudah menghadirkan narasumber yaitu psikolog dari RSUD Dr. Sutrisno Rembang, ya, Dr. Dina Wahyunita SPSI MPSI, dan penyuluh agama Islam dari KUA Sarang, Ibu Nyai Endang Iswahyuni. Assalamualaikum. Apa kabar, Dok? Bu Endang? Alhamdulillah Sehat ya. Puasanya nggak lemes tapi kayaknya seger-seger ya. Fresh selalu. Fresh ya. Ya. Baik pemirsa, kita akan langsung ngobrol tentang tema kita pada hari ini, yaitu puasa dan kesehatan mental, ya. Baik Dokter Dina, ya, kita awali dari Dokter Dina. Menurut panjenengan, apa sih korelasi antara puasa dan kesehatan mental itu, Dok? Iya, terima kasih. Di bulan puasa ini sebenarnya kan diri kita secara individu gitu ya, terkait dengan kesehatan mental pasti akan berpengaruh banyak. Ya, banyak manfaat tentunya yang didapat, ya betul, dan dari segi aspek kognitif, emosi, ya, kemudian sosial, bahkan ke ranah aspek spiritual, ya. Eksistensi diri kita sebagai pribadi muslim gitu ya. Nah, tentunya akan di bulan puasa ini akan banyak perubahan atau adaptasi nih, ya, dari pola tidur, pola makan, kemudian aktivitas-aktivitas yang tidak hanya biasanya di hari-hari sebelumnya hanya lebih banyak fokus kepada bekerja, tapi sekarang sudah ditambah dengan kegiatan-kegiatan spiritual, ya, ada tarawih, ada sahur, ada berbuka, betul, dan itu sangat mempengaruhi kepedulian diri, ya, kemudian rasa empati kepada sesama, kemudian terbangun juga komunikasi yang lebih erat dengan keluarga, gitu ya. Karena biasanya di hari-hari sebelumnya mungkin jarang sholat berjamaah, tapi sama juga ya. Iya, sholat berjamaah. Kumpulnya jarang. Kemudian berbuka juga, makan bersama itu mungkin juga jarang, gitu ya. Tapi di momen di bulan Ramadan ini aktivitas itu muncul semuanya, gitu ya, terbangun semuanya, dan itu akan menambah bonding, ya, menambah kondisi keluarga yang hangat, ya, komunikasi yang semakin baik, terjalin dengan baik, karena akan sering banyak intens nih untuk komunikasinya antara ayah, ibu, dan anak-anak, gitu ya. Apalagi kalau orang tuanya sama-sama bekerja nih, dua-duanya, mungkin ketemu anak sudah tidur anaknya, tapi sekarang bisa sholat tarawih bersama berjamaah, ya, bahkan bisa tadarus bareng-bareng, ya, sahur, buka bersama-sama, gitu. Itu kan aktivitas yang sangat menyenangkan, ya, di lingkungan keluarga. Dan terlebih dari itu yang paling terlihat itu adalah pengendalian diri. Diri. Iya, betul. Jadi puasa ini kan tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga harus menahan amarah, gitu ya. Nah, dalam kondisi puasa seperti ini itu akan mudah memicu seseorang untuk hawa nafsunya, gitu ya, hawa nafsunya
lebih emosional, mudah tersinggung, ya, bahkan muncul bisa ada rasa cemas, stres gitu ya, itu bisa muncul. Nah, kondisi seperti ini di dalam seseorang itu mengalami menjalani ibadah puasa, ini bisa rilis dalam arti secara pertumbuhan kondisi tubuh ketika seseorang itu berpuasa, kan kondisi lapar ya, kurang lebih 15 jam nih ya, 15 jam 15 jam ya menahan lapar dan haus. Nah, dalam kondisi ini kadar gula dalam darah ini menurun. Kadar gula dalam darah menurun ya. Kadar gula dalam tubuh, kadar gula dalam tubuh ini menurun, dan dalam kondisi seperti itu amigdala di dalam yang mengatur suasana emosi ini juga akan menurun. Oh begitu ya? Ya, nah kondisi seperti ini akan mudah untuk seseorang itu tadi marah, ya, mudah tersinggung, emosi gitu ya. Nah, tapi ketika di momen ketika berbuka gitu ya. Nah, dalam kondisi mendekati berbuka atau selama mungkin sudah mulai tubuh ini bisa beradaptasi dengan pola tadi ya, yang tadinya bisa makan setiap saat, tiba-tiba ada berhenti 15 jam. Iya, ada adaptasi waktu jam ini harus baru bermakan. Kondisi ini yang akhirnya membuat ada di sistem tubuh kita, ketika kadar darahnya itu turun, itu kita bisa kontrol atau mengendalikan emosi kita. Gitu ya. Gitu. Ya, dan ini tentunya akan lebih banyak seseorang itu jika memang benar-benar beradaptasi dengan kondisi puasa ini, dia bisa tadi mendapatkan regulasi emosi yang lebih stabil. Gitu. Kebanyakan kalau hari-hari biasa nih ya, kalau lapar malah cenderung emosi nih. Iya. Iya. Kalau di puasa justru kebalikan begitu ya? Kalau tergantung dari itu tadi, bagaimana cara seseorang itu memaknai puasa. Iya, bagaimana cara seseorang itu memaknai puasa. Ketika dari niat aja deh, paling simpel. Kalau si individu ini memaknai puasa itu sebagai hanya kewajiban sebagai seorang muslim gitu ya, itu akan mudah seseorang itu memicu rasa hawa nafsunya itu semakin tinggi gitu ya. Nanti kayak balas dendam gitu waktu buka puasa gitu. Manusiawi ya. Saya juga sering sedia menu banyak nih waktu buka. Tapi ketika si individu ini mau memaknai, benar-benar memaknai niatnya yang baik, bahwa tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai muslim gitu ya, tapi juga memaknai bahwa kita lebih bisa mendekatkan diri dengan Yang Maha Pencipta, dengan Allah, kemudian bisa mendapatkan support dari dukungan sosial yang baik ya, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Saya rasa bisa menjalani puasa ini juga lebih menyenangkan gitu ya, lebih mendapatkan ketenangan ya, karena dalam proses sholat, puasa, berzikir, baca Quran, itu pun sebenarnya masuk dalam proses terapeutik. Terapi. Iya, betul, bisa terapi, karena di situ ada kita mindful di situ, kita fokus dengan sholatnya, menenangkan jiwa, betul, seperti itu ya. Memaknai zikir ya, meresapi. Nah, sesuai dengan dalam Al-Quran juga, berzikirlah maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Gitu. Ya. Nah, disitulah yang akhirnya tergantung niatnya itu tadi. Ya. Kalau puasa hanya sekedar puasa ya nggak dapat apa-apa, haus dan lapar ya. Nah, kalau biasanya nih orang hari-harinya itu sifatnya pemarah gitu ya, nyuwun sewu mungkin suka berkata-kata kasar gitu. Bagaimana puasa itu bisa merubah tabiat orang itu menjadi orang yang lantas berubah ya 180 derajat, atau mungkin sedikit-sedikit, gimana itu Dok bisa merubah seseorang? Tadi ya, pertama itu kan niat tadi. Kalau niatnya sudah baik, tentunya kesehariannya juga akan, perilakunya juga akan mengikuti ya. Karena dari segi kesehatan mental itu tidak hanya perilakunya saja, tapi pikiran, emosi itu juga harus sejalan gitu ya. Ketika seseorang itu memiliki pikiran yang positif, tentunya si individu ini akan mendapatkan merasakan emosi yang positif juga, dan akan terwujud oleh perilaku yang positif, gitu. Nah, ketika
tadi ada proses misalnya puasa itu yang menahan lapar, haus. Nah, di sini akan muncul rasa bahwa oh, ternyata orang yang lapar haus ini yang tidak puasa pun di keseharian yang sebelum di di luar Ramadan itu mereka seperti ini ya rasanya. Merasakan gitu juga ikut gitu ya, merasakan, ya. akhirnya muncul tuh ya empati ya. sosialnya ya. Kemudian yang akhirnya membuat seseorang itu lebih peduli dengan sosial gitu ya, peduli dengan sosial ya, makanya terus kemudian terwujud dari perilakunya berbagi takjil ya, berbagi sembako gitu ya. Peduli ya, peduli ya, betul. sosial. Ya, lebih ke sosial. Nah, untuk yang tadi kenapa bisa sampai muncul rasa marah tadi ya, tadi yang biasa berkata-kata kasar, Karakter berarti ya, karakternya. Emang karakternya emang pemarah gitu. Ngamuk lah Karakter ya, bahasa Jawanya. karakter itu Ngamukan gitu. sulit ya Dok ya, kalau karakter itu Ngamukan gitu. Iya, karena di situ ini tadi ketika seseorang itu sudah berproses bahwa menyadari bahwa dirinya sedang berpuasa. Tadi dalam ilmu psikologi itu ada namanya tadi hawa nafsu. Hawa nafsu. Iya, hawa nafsu. Nah, ketika dalam kondisi berpuasa ini seorang individu ketika menyadari oh ada kontrol diri nih dalam dirinya untuk bisa menahan yang tadinya biasanya mudah Marah. berkata negatif, marah gitu ya. Itu jadi bisa terkontrol dengan puasa ini. Nah, balik lagi sebenarnya bagaimana prosesnya dia atau memaknainya si individu ini terhadap Puasa kegiatan sendiri, puasa ya. ini, ibadah puasa. Kalau orang yang suka overthinking atau sering cemas gimana tuh, Dok? Iya. Insecure gitu ya. Udah insecure. Cemas ya. Iya. Karena overthinking itu kan sebenarnya memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu dicemaskan ya, sesuatu yang mengada-ada itu dipikirkan gitu ya, diada-adain gitu Jadi ya. beban. Iya, betul. Nah, di dalam bulan puasa ini tentunya hal itu bisa diminimalisir dan bahkan bisa berkurang. Karena apa? Di dalam suasana Ramadan ini kegiatan, pola pikir itu sudah lebih terarah. Ya, terjadwal gitu ya, tertib gitu. Ada jadwal-jadwalnya, manajemen waktunya juga sudah baik gitu ya. Ada jamnya buka, jamnya sahur, ya, jamnya tarawih gitu. Nah, ini kondisi ini justru meminimalisir tadi overthinking, ya, rasa cemas karena kan ada kegiatan. Ada kegiatan, Iya, ya. ada kegiatan yang Kesibukan itu ya, dilakukan, Dok, ya. Tapi kalau misalnya tadi kalau dia hanya memenuhi kewajiban puasa aja tanpa tadi menambah Memaknai, ya, menambah dengan kegiatan-kegiatan yang spiritual, kegiatan yang positif gitu ya. Ya akhirnya kan lebih banyak dipakai tiduran, dipakai yang pasif gitu ya. Jadi nggak produktif gitu ya. Nah, akhirnya mudah tuh bisa aja masih muncul overthinkingnya. Gitu. Nah, Puasa dan kesehatan mental. Ya, kita menjaga kewarasan ya di bulan puasa ya. Hal-hal yang negatif kita skip dulu lah ya selama bulan Ramadan. Tapi kala-kala itu rasa lapar dan haus itu membatasi kita untuk produktif gitu. Rasanya lemes ya bagi orang yang nggak biasa puasa ya, tentunya nggak biasa puasa Senin Kemis kan. Kalau puasa kan lemes, jam 12 sudah lapar nih, udah haus nih, apalagi kalau panas ya, Dok ya. Nah, terus akhirnya dia mengalihkan kegiatannya dengan hanya rebahan, hanya scroll HP seperti itu. Nah, itu gimana tuh cara mengatasi hal seperti itu di bulan puasa? Sebenarnya di bulan puasa ini itu justru lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya, karena tergantung individu tadi ya. Ketika bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas, ya kita memang harus mengisi kegiatan itu dengan kegiatan yang positif gitu ya, yang produktif. Jadi mengisi atau cenderung memaksakan diri gitu ya. Kita gerak, harus action, harus gerak ya, harus action. Kalau kita hanya tadi fokusnya ke lapar, haus, gitu ya. Kita ya seharian bisa aja tidur gitu ya. Bangun-bangun buka ya, buka apa-apa. Tapi justru di bulan puasa ini sebenarnya kan jadwalnya sebenarnya padat banget. Ya. Kerjaan pun bertambah ya di kantor ya. Ya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Kerjaannya kan jadi tambah yang biasanya masaknya makin macam-macam.
Ya biasanya Iya. masaknya beli gitu ya. Ini lebih banyak beraktivitas gitu ya, menyiapkan buka puasa, sahur gitu. Nah, hal ini justru akan lebih terarah di bulan Ramadan ini. Terarah gitu ya. Ya, dan tadi jika seseorang individu ini mau bergerak, ya, mau bergerak, iya. Intinya bergerak gitu Bergerak, ya. betul, action. Kalau dari segi kegiatan produktivitas bekerja itu pun sudah ya berjalan seperti biasanya gitu ya. Ditambah lagi dengan kegiatan spiritual, kegiatan ibadah ya. Belum lagi nanti ada kegiatan tidak hanya ibadah untuk resistensi dirinya dalam hal sholat gitu ya, atau berzikir, tadarus gitu ya. Tapi ditambah lagi dengan buka puasa ya, sudah terjadwal tuh buka puasa hari ini dengan Yang SD, ditunggu-tunggu itu ya. dengan teman SMA, dengan kuliah gitu. Nah, ini juga sebenarnya kan bagus untuk menjalin silaturahim, menjalin komunikasi, tetap terkoneksi dengan orang lain, dan ini meningkatkan semangat untuk ya lebih mengaktualisasi dirinya gitu ya, Di bulan lebih semangat puasa bahwa gitu ya. ternyata aku di bulan puasa bisa loh lebih produktif daripada hari-hari Begitu ya, biasanya. iya. Gitu. Sejak usia kapan, sejak fase apa orang itu menyadari kalau puasa ini harus bergerak, harus ada perubahan mental pada dirinya, Dok? Sejak sejak sekolahkah atau sudah dewasa nih kayak kita? Kalau memaknai itu sampai ya seseorang itu di fase bisa berpikir bahwa oh, ini puasa tidak hanya sekedar kewajiban ya. Tapi kalau dikatakan sampai usia berapa harus bisa menjalani ya rutinitas Ramadan ini terkait puasa dan ibadah yang lain, itu dimulai dari usia anak 7 tahun. Anak 7 tahun, masa sekolah mulai Ya, di bawah 7 masa tahun sekolah. ya masih belajar, proses Belajar lah ya. belajar. Iya. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas, karena di agama Islam juga disampaikan ya, sudah diwajibkan sholat, ibadah yang lain itu sudah menjadi hal yang wajib gitu di usia 7 tahun. Tapi untuk bisa memaknai tadi, puasa ini kita untuk lebih mendekatkan diri sama Allah, ya bisa memaknai tadarus itu tidak hanya sekedar mencari pahala gitu ya. Kondisi seperti itu bisa terjadi di awal-awal remaja pun sudah bisa. Awal remaja. Iya, karena usia remaja itu sudah bisa berpikir rasional, sudah bisa menganalisis Baik buruk ya, Dok, ya, baik buruk. bisa menganalisis situasi gitu ya, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan ya. Terkait dengan tadi puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh berbohong, nggak boleh marah gitu ya. Itu sudah bisa jalan di situ. Iya. Nah, sekarang di Bu Endang ya. Iya Neng ya. Kalau dari sisi agama ya, agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis ya, itu bagaimana sih pandangan Islam tentang korelasi antara puasa dan pembentukan karakter diri? Iya, Bu Endang? terima kasih Neng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, rahimakumullah. Alhamdulillah selamat berpuasa, semoga tetap eksis ya Dok ya. Seperti kita ya Dok ya. Amin. Semoga kita juga eksis sampai nanti puasanya selesai. Amin. Demikian Mbak Ika, saya sampaikan bahwa kita bersyukur hari ini alhamdulillah di bulan puasa yang penuh berkah ini adalah bulannya umat Rasulullah ya. Bulannya Bulannya kita umat ini, Rasulullah iya ya. bulannya kita. Kalau kemarin kita di bulan Rajab itu adalah Syahrullah, bulannya Allah, Bulannya Allah, di mana ya. kita harus memperbanyak istighfar ya. Kemudian masuk ke bulan Sya'ban kemarin lewat itu adalah Syahrul Rasulullah, bulannya Rasulullah. Bulannya Maka Rasulullah. diperbanyak untuk membaca sholawat Mbak Ika ya. Kalau di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa, karena Allah menyiapkan sebuah bulan yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, umatnya Rasulullah. Umat Muslim, Itu ya. bukan bulan ecek-ecek ya, itu bulan yang luar biasa, Bulan sangat mulia, luar ya. biasa, sangat mulia. Bahkan pahalanya sampai 1000 kali lipatnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Di dalam Al-Qur'an itu hai orang-orang yang beriman. Berarti ada orang-orang muslim.
Orang-orang muslim. Diwajibkan semuanya untuk berpuasa seperti halnya yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, orang-orang yang beriman juga kepada Allah. Di sini ada kata-kata siam. Kenapa nggak saum? Kalau kita Bedanya bicara, apa itu? iya, kalau kita bicara dengan as-saum dengan siam, itu kan sama-sama puasa ya Mbak Iya, Iko ya. iya. Tetapi ada makna tersendiri bahwa as-saum itu adalah bermakna seseorang itu melakukan puasa, menahan lapar dan dahaga, kemudian tidak berhubungan badan di siang hari, hal-hal yang Membatalkan dilakukan puasa. yang hal yang membatalkan puasa atau secara dohirnya saja. Tetapi kalau Allah memberikan spesifikasinya di siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, maka di kalimah di ayat siam itu tadi adalah tidak hanya kita berpuasa secara fisik saja, secara dohir saja, tetapi kita juga harus berpuasa secara batiniah kita. Maka untuk apa itu sebenarnya ketika kita harus berpuasa secara dohir, kita berpuasa melakukan apa-apa saja yang dilarang dilakukan di bulan puasa, termasuk batiniahnya tadi, kita mensucikan hati, kemudian batiniah kita itu benar-benar kita jaga. Secara kita berpuasa di dohir dan batin kita, maka kita akan menemukan la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk menuju itu, maka yang jenengan sampaikan tadi adalah sabar, Mbak Ika. Sabar. Ya, sabar. Kalau kita di kitab Nashahul Ibad itu ada beberapa kategori sabar, Mbak Ika. As-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'ala maksiyah, as-sabru 'ala musibah. Bisa saya terangkan Mbak Ika satu-satu ya? Boleh. Harus ya dok ya? Harus. Wah ini bulan Ramadan yang penuh berkah sekali ini, Masya Allah ya. As-sabru 'ala ta'ah, yang berhubungan dengan puasa ini adalah bagaimana kita bersabar untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa tidak hanya berpuasa menahan lapar, menahan dahaga, tapi kita taat kepada Allah sebagai sarana kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat ya. Bagaimana untuk menjadi qalbun salim itu tadi? Kembali lagi, ternyata sabar itu punya kekuatan yang luar biasa, Mbak Iko. Ya, ketaatan di sini pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersama dengan para sahabatnya. Beliau menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman banyak sahabatku yang berpuasa, banyak umatku yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Otomatis kan para sahabat bertanya ya Mbak Iko ya. Oh, kenapa? Kenapa? Padahal dia berpuasa satu hari penuh, mulai fajar sampai maghrib, ditunggu lapar sekali, haus ya. Nah itu tadi ya dok ya. Iya tadi yang disampaikan oleh dokter tadi, ngapain kita kan gitu. Ternyata di sini Rasulullah menyampaikan dia tidak mendapatkan pahala puasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Ternyata itu, Masya Allah, ini semoga yang melihat ini, para pemirsa benar-benar bisa memahami ini, bahwa hal-hal yang kadangkala menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang ini bisa benar-benar bisa merusak pahala puasa itu. Apa yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu kerasa nih bahasanya kita ya Mbak Iko. Ghibah itu, nah ini yang susah nih. Iya itu, aduh Masya Allah itu. Ada sampai Rasulullah ditanya oleh para sahabat, iya ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau ada tetangga kita yang datang tiba-tiba dia menyampaikan tentang orang lain. Maka Rasulullah, ana soiman, aku puasa, aku sedang puasa. Tapi kalau kita di masyarakat tiba-tiba kita, ana soiman, aku puasa, dikatakan nanti dikirain kita sok suci ya dok ya. Maka kalau di jamaah saya bilang, nggak usah bilang gitu, tidak apa-apa, bilang aja Al-Fatihah. Nggak jadi lagi itu baik, Masya Allah. Ya. Nggak jadi ghibah ya. Atau selawat itu ya. Iya. Selawatin itu. Al-Fatihah, nggak jadi itu nanti ghibahnya, Masya Allah lah. Nah, kemudian yang kedua, apa yang merusak pahala puasa itu ternyata mengadu domba. Mengadu domba ya. Baik itu antar saudara, antar keluarga,
bahkan antar suami dan orang tua. Kan sering masyarakat kita itu Yang konflik, yang iya, konflik konflik gitu ya. saya dibawa sebagai penyuluh agama sering sekali menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu. Ada pertikaian antara mantu dan orang tua, atau nanti antara mantu dengan ipar itu yang paling parah itu. Ya, itu sebenarnya itu adalah sangat fatal sekali itu ya. Kelihatannya sepele, tapi benar-benar itu hal bisa merusak pahala puasa. Kemudian yang ketiga itu tadi apa Mbak Ika tadi? Adu-adu ya. Adu domba ya tadi adu. Yang pertama tadi adalah ghibah, yang kedua adu domba, kemudian berbohong ya. Berbohong. Itu kebiasaan seperti yang Dian sampaikan tadi ya, bahwa apa tadi kalau sudah karakternya suka berbohong, kemudian karakternya pemarah dan sebagainya, itu karakter Mbak Ika. Orang Jawa kan bilang kalau batuk bisa diobati sama Bu Dokter. Ya. Kalau watak sulit ya. Kalau batuk bisa diobati ya. Kalau watak sulit sekali ya. Itu namanya adanya pencerahan-pencerahan seperti inilah itu yang insya Allah bisa mengurangi karakter yang seperti itu ya. Apa tadi Mbak Ika? Satu ghibah, adu-adu, kemudian sumpah palsu. Ini yang biasa terjadi dengan istri-istri itu Mbak Iko. Nah ini saya pesan gitu ya? di jamaah saya pesan sekali itu. Masih ada kayak gitu ya? Iya. Sudah. Nanti kalau saya ditanya sama suami gimana? Dikasih belanja sama suami di bulan Ramadan itu 100.000, tanya sama suaminya, Dek itu uangnya habis. Kenapa 100.000 habis? Oh nggak tahu ini mahal ini. Yakin itu loh, bahkan berani berbicara demi Allah itu loh ya. Udah habis itu. Demi Allah itu bahaya itu Mbak Ika ya. Sebenarnya kan dia berbohong. Nah, nanti kalau suaminya sudah kayak gitu kan udah latah ya Bu. Iya, sudah terbiasa ya? Karena sudah terbiasa gitu. ya. Kemudian nanti suaminya pergi, ya sudah enggak apa-apa, nanti kasih laki ya. Kalau suami dermawan ya baik hati ya. Dia terus gini Pak. Wah, alhamdulillah dapat uang 25 ini nanti bisa beli dikumpulkan satu bulan beli baju gitu ya. Nah, itu iya. Terus yang keempat itu syahwat walaupun tidak berhubungan badan Mbak Ika. Gitu. Kalau di bulan puasa berhubungan badan jelas itu nanti akan membatalkan kan. Ya. Tapi tidak berhubungan badan. Nah, karena misalnya ada perasaan ketika siang-siang hari kemudian lagi lesehan tidur sebelahnya suaminya istrinya kan. gitu. Terus merasa bagaimana gitu ya. Timbul syahwatnya ya. Atau mungkin anak-anak muda yang biasanya WA-an sama pacarnya gitu kan. Itu saya tanamkan sekali di masyarakat itu di mata saya. Udah deh, nanti kalau di bulan Ramadan sudah suamimu tidur di depan TV, kamu tidur terpisah ya. Jangan deket-deket kalau jaga jarak ya. Iya, kalau harus jaga jarak itu. Karena apa? Karena perasaan syahwat atau perasaan itu bisa merusak pahala puasa. Gitu ya, Mbak Ika. bisa merusak pahala. Iya, itu tadi. Tapi puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, bukan nanti mengkodok lain hari, tidak. Pahalanya yang dia rusak. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Itu yang dimaksud tadi, puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Iya, itu tidak mendapatkan apa karena seperti itu. Melanggar hal-hal yang merusak pahala puasa. Itu adalah as-sobri ala ta'ah. Iya, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sobru ala musibah. Musibah itu adalah ujian. Siapa tahu dari kita yang tidak diuji, apalagi di bulan Ramadan, makanan enak-enak ya. Kalau kita naik bis itulah ya Mbak, ya Dok ya. Kita naik bis, semua pada makan, kita puasa gitu ya. Apapun yang terjadi itu adalah pengendalian diri ya. Kalau dalam pangkal tolak P4 dulu waktu saya sekolah di SMP SD kan dulu ada pangkal tolak P4 itu pengendalian diri. Ternyata di dalam Islam itu juga diajarkan bagaimana cara kita bersabar ya. Kita bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian as-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah, kemudian yang as-sabru ala maksiyah. Agar di bulan Ramadan ini benar-benar kita jaga
bulan yang suci ini, bulan di mana Allah memberikan kemuliaan kepada umat-umat Rasulullah ini, agar tidak sembarangan untuk berbuat maksiat di luar sana, baik nampak ataupun tidak nampak. Itu yang perlu bersama-sama kita menjadi tanggung jawab kita untuk syiar di dalamnya situ. Kemudian perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika bulan Ramadan ini tentulah umat muslim berbahagia sekali ya Pak, termasuk kita ya, termasuk kita berbahagia. Disampaikan bahwa di dalam hadis Rasulullah tadi jenengan menyinggung soal Al-Qur'an ya. Sekarang kita bicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam kitab Durratun Nasikhin itu diterangkan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. 4 golongan. Kita ikut bagian enggak ya? Amin. Kita ikut semuanya ya. Amin ya Allah, amin ya. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah tadi Al-Qur'an. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Dina tadi bahwa untuk mengantisipasi emosi dan sebagainya, maka satu-satunya kekuatan kita, kesibukan kita, maka Al-Qur'an itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi solusi yang terbaik untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita. Itu talil Quran. Kemudian wa khafidil lisan, ya, menjaga lisannya. Ya, seperti Mbak Iko tadi. Kalau terbiasa hibah, aduh ini. Puasa. Iya. Biasanya kan gitu. Iya. Ngomongin orang ya gitu. Nggak sengaja ngomongin orang itu. Kadang-kala kan kita misalnya di masyarakat saya kan gitu. Assalamualaikum, minta kuner ya, benar. Bu, minta kuner, Bu. Masa kurangan kuner gitu ya. Tiba-tiba, tadi itu loh kamu sayur yang kamu kasihkan kemarin dibuang itu di belah sebelah. Saya tahu loh. Itu kan rileks saja ya. Itu rileks kenyataan. Ternyata itu juga harus kita sampaikan kita sampaikan kepada umat kita bahwa mereka harus tahu bahwa itu sebenarnya juga bagian dari ghibah, bagian dari adu domba, bisa merusak persaudaraan, puasanya tadi itu. Itu. Jadi al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Ya, semoga kita termasuk bagian Al-Qur'an. Yang kedua adalah wa khafidil lisan. Kita menjaga lisan kita ya. Lebih baik diam daripada kita mengucapkan yang tidak benar. Diam itu adalah emas gitu. Bukan berarti kalau kita ada kemungkinan kita diam nggak boleh. Tapi di bulan puasa ini khususnya adalah kita harus bisa menjaga lisan kita agar tidak ghibah atau tidak menyakiti hati orang lain. Sampai nanti setelah puasa pun kalau kita sudah terbiasa seperti itu, bisa nggak kita setelah puasa kita tidak ghibah lagi? Yang susah tuh. Setelah puasa kita tidak. Udah nggak puasa ya? Udahlah, kalau puasa kita 1000 kali pahalanya. Nanti kalau tidak puasa berarti 10 seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena itu kebiasaan itu. Wa khafidil lisan wa mud'imil ji'an. Ini kalau di bulan Ramadan, wa mud'imil ji'an itu adalah memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Memberi makan pada orang-orang yang lapar. Kalau sekarang kan nggak ada orang lapar ya Dok ya. Kalau dulu tahun berapa itu dulu masih ada orang kelaparan. Sekarang nggak ada. Semuanya makan beras, semuanya makan enak ya Dok ya. Semuanya makan enak. Tetapi itu bisa kita implementasikan di bulan Ramadan ini. Bagaimana? Ya kita sebagai sesama Muslim, sebagai makhluk sosial, kita punya bertetangga. Tidaklah kita masak sedikit banyak. Hari ini diberikan kepada tetangga sebelah, hari ini diberikan kepada ini belakang rumah. Gantian. Ada tuh yang bagi-bagi takjil di jalan-jalan. Iya. Itu juga bagus itu. Tapi apakah kita akan mengambil bagian di sana? Enggak dong. Iya. Yang memerlukan aja. Iya, itulah itu. Nanti kita juga ada sebagian yang kita sedekahkan kepada mereka itu wa mud'imil ji'an. Nah, yang keempat ini Mbak Iko, ternyata Allah itu surga itu di bulan Sya'ban ini sudah berhias. Sudah berhias, sudah dinding-dindingnya dibersihkan, dari emas dibersihkan semuanya. Ditanya sama Allah, walaupun Allah tahu ya, sedang apa kamu sibuk seperti ini? Dia merindukan orang-orang apa? Wasyu'imi fi syahri Ramadan, yang berpuasa ternyata di bulan Ramadan, yang ditunggu oleh surga di bulan Sya'ban ini mempersiapkan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, semoga kita semuanya
bisa melakukan puasa dengan Iya, baik. Amin. Memang harus berbahagia ya. karena Iya, kita iya diberikan betul sekali. oleh Ya di Allah. bulan Iya. yang baik, yang berkah ini benar-benar luar biasa. Ya, sangat istimewa ya Iya. maksudnya di bulan Ramadan. Maka Iya. dari itu kalau di bulan Ramadan ini alangkah ruginya ya kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin yang tadi yang Dokter Dina bilang untuk bergerak, Iya, betul sekali melakukan hal itu. yang Iya. positif, produktif, ikut kegiatan yang agami, spiritual gitu ya. Karena Allah menjanjikan surga. Surga ya, Surga. Jaminannya surga. Jamin surga. Juga kita tahu bahwa orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan dua kebahagiaan, Mbak Iko. Dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan itu, satu kebahagiaan ketika sedang berbuka. Jelas kita kalau menunggu jam Iya, berapa ya? dong. Ya ada betul kan ya, Dok, ya. Oh, kita siapkan sebagai ibu rumah tangga, sudah di meja makan kita siapkan terek templeng gitu ya buat keluarga. Nanti sudah di meja semuanya. Oh, belum berdoa Allahumma alakasumtu, sudah urut-urut juga gitu ya. Kita sudah. Tetapi Senang. iya kita bahagia. Makanya orang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan. Yang pertama adalah saat dia berbuka. Berbuka, ya. Iya. Kemudian yang kedua yang kebahagiaan nanti adalah ketika para ahli saum, ahli puasa tadi ada di surga. Kenikmatan surga yang luar biasa. Subhanallah, saya nggak bisa membayangkan itu. Pengen nangis. Nah, maka ada sirine, ada sirine. Pada hari ini kalian semuanya akan ketemu sama Allah yang menciptakan kalian semuanya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kehidupan kalian. Kalian akan bertemu, maka tiba-tiba kenikmatan surga itu hilang semuanya. Karena yang paling nikmat dalam kehidupan itu adalah berjumpa dengan Allah, zat yang menciptakan kita. Subhanallah. Itu adalah kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Iya, kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Baru kita melaksanakan puasa itu demikian besar pahalanya ya Mbak Iko. Baru senang saja, senang datangnya bulan puasa. Rasulullah menyampaikan, man fariha bidukhulin Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Senang aja ya? Cuma senang saja loh, baru Ramadan, sebentar Ramadan. Ayo kita cuci rukuh, mau kena kita, ayo kita. Baru senang saja. Tapi lucu nih, kalau anak saya, Bu saya pengen cepet Ramadan, kenapa? Nanti makanannya enak-enak. Terus nanti lebaran dapat apa? Gitu. Bener sekali. Iya, Anak-anak kan bener, suka gitu ya. Aku kok rindu Ramadan ya. Kenapa? Bisa makan bersama. Ibu yang biasanya sayurnya beli. Iya, Nek, saya biasa beli terus. Itu hikmahnya Ramadan ya. Ramadan harus masak kan ya, harus Iya. masak itu. Ternyata baru rasa bahagia saja. Manfaatnya bidukhulin Ramadana. Dijanjikan, Rasulullah menyampaikan, haramallahu, diharamkan untukmu, diharamkan untukmu. jasadahu ala niron, jasadmu, tubuhmu tersentuh api neraka. Baru senang saja. Baru senang saja. Iya, baru senang saja sudah Allah akan memberikan jasad kita itu tidak tersentuh oleh api neraka. Apalagi kita sudah masuk di dalamnya sebagai bulan yang suci, bulan-bulannya umat Rasulullah, kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan itu dengan hati yang penuh khusyuk, dengan hati yang penuh pasrah. Iya. Luar biasa, Be. Sangat luar biasa ya keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Nah, kalau tadi baik Dokter Dinas dan Bu Endah sudah menyebutkan keistimewaan berpuasa ya, untuk bagaimana upaya-upaya untuk menjaga kesehatan mental kita di bulan puasa. Nah, sekarang pertanyaannya pasca puasa, bagaimana menjaga kesehatan mental itu agar tetap terjaga dan terkondisikan seperti itu? Gimana, Dok? Ini setelah selesai ya. Iya, pasca puasa. Selesai. Masih lama kita, masih lama kita. Harapannya tentunya setelah berlatih, sebenarnya kan puasa Ramadan itu kan melatih diri, ya. Melatih diri untuk tadi ngontrol emosi, ya, ngontrol perilakunya, ngontrol pola pikirnya yang tadinya mungkin sering berpikiran buruk kepada orang lain, kemudian menjadi lebih bisa berpikir positif, gitu ya. Itu diharapkan terbawa sudah terlatih sampai selesai Ramadan. Nah, jadi
gemblengannya itu di bulan Ramadan tuh. Gemblengannya di bulan Iya, Ramadan. betul. Kawah Artinya condro kan, di mukanya. terus. Jadi diharapkan setelah terbiasa ya, terlatih selama 1 bulan itu, dengan pembiasaan itu dengan sendirinya membangun karakter individu ya ke arah yang positif tentunya, dan itu diharapkan setelah Lebaran tetap berjalan. Tetap berjalan, gitu ya. Makanya ditambah lagi, diperkuat lagi dengan ada prosesi Lebaran saling memaafkan, Memaafkan, gitu ya. Saling meminta maaf untuk benar-benar membersihkan diri, Membersihkan diri. ya. Benar-benar yang tadinya kita tidak hanya fokus dengan diri kita, spiritual untuk diri kita sendiri. Nah, setelah Ramadan itu, di saat Lebaran, kita benar-benar membersihkan, mensucikan diri dengan bagaimana konflik kita pernah bersinggungan dengan orang lain. Nah, agar apa? Terjalin tadi komunikasi yang lebih baik, ya, terjalin sosial yang lebih kuat, gitu ya. Jadi lebih bisa guyup rukun gitu. Habluminanasnya itu ya, habluminanasnya habluminawahnya ya. Bagus, ya. habluminanasnya Iya, juga betul, ya. tetap terjalin gitu. Jadi diharapkan seperti itu. Iya, iya. Kalau dari Bu Endang? Oh ya, terima kasih. Ini menurut kacamata agama juga yang penting itu ya, karena gini, setelah kita 1 bulan kita digembleng di kawah condro di muko ini, tentulah Allah itu karena kasih sayangnya, Rahman Rahimnya Allah itu dijanjikan siapa yang melakukan puasa ibadah di bulan Ramadan, nanti keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci seperti bayi yang baru lahir, berarti diberi makfirah oleh Allah. Maka diberi magfirah, diberi ampunan oleh Allah. Dalam Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Saya terangkan tidak ya? Boleh, harus dong. Terus tinggal dong ya. Wasari'u, bersegeralah sekalian semuanya menuju ampunan Allah. Nah, ketika Ramadan sudah digembleng sekian kepedihan yang kita lakukan, dengan hati yang ikhlas, dengan ibadah yang luar biasa tadi, kekuatannya adalah kita diberikan magfirah dengan Allah. Maka wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah. Kemudian disediakan apa? Ternyata yang saya sampaikan tadi, disediakan surga seluas langit dan bumi. Seluas langit. Masya Allah. Itu untuk 1 orang. Loh ya. Iya, kalau kita sering mengaji itu, satu surga itu untuk 1 orang yang tembus pandang. Kita bisa nanti saya bisa sowan ke Neng Iko, saya bisa main-main ke rumah dokter itu ya. Nanti itu makanya di dunia harus berteman dengan orang-orang baik, karena nanti di sana juga kita akan kumpul dengan teman-teman kita yang kita cintai di dunia ini. Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, disediakan surga ya yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Ya. U'iddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Ternyata untuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi di dalam ayat ini diteruskan, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Ternyata orang yang dermawan dulu ada yang disebut. Orang yang berbagi, orang yang memberi, tidak hanya ketika dia kaya. Biasanya kan, ya sudah nanti kalau aku kaya aku bisa bantu ini. Ketika dia kaya malah tidak mau. Kalau aku kaya nanti aku akan bangun masjid itu. Mana bisa dia kaya malah nggak jadi. Makanya kita semampu kita. Rasulullah menyampaikan, jika kamu punya ilmu maka sedekahlah dengan ilmu kamu. Jika kamu punya harta, sedekahlah dengan hartamu. Jika engkau tidak punya harta, tidak punya ilmu, punya tenaga, sedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak punya, ya bagaimana ini? Ya dengan senyum ramahmu, hablum minallahnya, hablum minanasnya ditoto. Itu yang pertama ya. Alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra'i. Ternyata apa? Marah. Jangan marah, jangan marah, tidak boleh marah. Tadi bulan puasa kan tadi emosi ya. Tadi ya benar-benar dokter tadi mengatakan bahwa ketika puasa kemudian gula darahnya turun ya.
gula darahnya turun, kerja otaknya juga menurun. Iya. Saya juga belajar kedokteran dok, itu dok. Kerja otaknya menurun karena glukosanya ya dok ya, glukosanya menurun, itu timbul emosi ya. Kesinggung sedikit dia marah. Nah, itu. Padahal di sini apa? Disediakan oleh Allah surga. Surga ya. Jika dia jadi orang dermawan, kemudian jadi orang yang tidak marahan, tidak emosinan gitu ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharai wal kadhiminal ghaidha, tidak marah, wal afina anin nas. Disinilah Idul Fitri. Idul Fitri ya, saling memaafkan. Makanya ketika Allah sudah menyiapkan kawah condro di muka dalam satu bulan, Allah menyiapkan maghfirah di antara Ramadan dan Syawal, Idul Fitri, dengan disiapkan Idul Fitri dengan apa? Dengan silaturahim, dengan apa halal bihalal ya. Halal bihalal itu kalau di luar nggak ada itu dong, nggak ada itu. Khusus Indonesia saja itu halal bihalal itu nggak ada itu. Nah, tujuannya apa? Ini tadi. Tujuannya dari para wali songo melakukan halal bihalal, tidak lain dan tidak bukan ada implementasi dari ayat ini. Di awal dengan wasari'u sampai dengan u'uddatil muttaqin, dengan saya menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa ternyata itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Supaya bisa saling memaafkan. Ketika saling memaafkan, maka hubungan hablum minallah sudah tertata ketika bulan Ramadan. Di bulan Syawal hablum minannasnya juga semakin baik, saling memaafkan. Karena kita juga manusia, tidak mungkin kita tidak butuh orang, tidak mungkin kita tidak menyakiti orang. Kadangkala ucapan kita sebenarnya juga sudah di hati-hati, tapi ada juga yang tersinggung dok, masya Allah ya, itu namanya sama manusia, sama manusia. Seperti itu Mbak Ika. Sekarang jamnya Gen Z ya dok ya. Iya. Gen Z. Karena Kemenak juga sekarang mencoba meraih audiens yang di level Gen Z gitu ya. Nah sekarang saran dong untuk Gen Z dalam menjalankan ibadah puasa ini. Oke. Kalau dari segi psikolog gitu ya, dari segi untuk bagaimana cara menjaga kesehatan mental selama jadi biar diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa, yang pertama itu adalah menjaga fisik. Menjaga fisik ya. Fisik ini juga bisa termasuk juga pola tidur. Ya, kadang itu menjelang setelah tadarus, setelah tarawih, tadarus dipakai main HP. Sampai malam ya, sampai malamnya. Ya, sampai mendekati sahur. Gitu. Dan akhirnya waktunya sahur kebablasan. Udah subuhnya, sahurnya sahur dong. Iya, subuhnya yang hilang. Nah, subuhnya yang hilang. Gila. Kalau kondisi seperti ini untuk anak-anak Gen Z atau yang sudah bekerja, tentunya akan mengganggu ritme produktivitas tadi, ya. Terganggu pola tidurnya, tidak tercukupi. Kemudian termasuk juga penuhi nutrisi. Ya. Jadi ketika buka dan puasa, nutrisi juga harus seimbang nih. Jangan terlalu banyak makan gorengan gitu ya. Wah, saya suka gorengan. Boleh secukupnya ya. Boleh secukupnya. Kalau gitu kan. kepala ya. Wah, iya. Sepiring habis gitu. Pakai lombok, pakai cabai itu dok. Betul. Nah, ini tetap harus terjaga ya, harus mengkonsumsi sayur, ya, kemudian mengkonsumsi lauk pauk, ikan, protein harus terpenuhi semuanya. Kemudian memperbanyak minum air. Minum air putih Karena ini sangat berpengaruh sekali ketika si individu kekurangan mengkonsumsi air, terutama air putih, ini akan terjadi penurunan konsentrasi. Fokus. Nah ini tentunya akan bagi pelajar juga akan terganggu nih proses belajarnya. Nah yang bekerja juga sama. Jadi ya lemes tadi bawaannya tadi ya, males, ngantuk gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah pengaruhnya di situ. Kemudian yang kedua itu adalah mengatur manajemen waktu. Manajemen waktu. Ya, jadi kalau sebenarnya
tadi di bulan puasa ini sebenarnya sudah kalau benar-benar mengikuti ya itu sudah tertib gitu ya. Ini waktunya sahur, waktunya buka, waktunya nanti tarawih, tadarus itu sudah tertib gitu ya, sudah terjadwal gitu. Nah, ini jika momennya sudah ada tambahan nih kegiatan spiritual ya, ini untuk kondisi yang bekerja atau yang pelajar ini juga harus pintar-pintar memanajemen waktu dalam hal produktivitasnya tadi, kesehariannya ya, jam berapa dia harus belajar, jam berapa di orang tua ini harus mengajari anaknya gitu ya, mendampingi anaknya belajar, ini juga harus terjadwal ya. Kemudian meminimalisir untuk tadi nyambung ke gadget. Nah, itu tuh. Tadi paparan ya, screen time untuk gadgetnya ini tolong dikurangin gitu ya. Karena apa? Dengan terlalu banyak konsumsi gadget ya, akhirnya tadi manajemen waktunya jadi kacau ya. Kemudian ditambah lagi ketika seseorang ini melihat konten-konten yang negatif. Nah, itu ini tentunya bisa memicu kondisi diri seseorang gitu, terutama emosi dan pikiran ya. Mungkin muncul rasa iri, oh dia bisa makan enak buka bersamanya, menu-menunya macam-macam gitu ya, aku cuma gini gitu ya. Akhirnya akhirnya muncul rasa tadi ya, rasa kecemburuan gitu ya. Kemudian akhirnya muncul juga membandingkan tadi kehidupan dirinya dengan kehidupan tadi di sosial media gitu. Dan ini akan sangat berpengaruh sekali pada pola pikir ya, dan juga emosi gitu ya. Jadi merasa tadi iri ya, merasa jengkel ya, tidak bersyukur, itu juga bisa muncul dari melihat konten-konten yang negatif. Pengaruhnya luar biasa. Karena biasanya itu yang bisa dilihat munculnya pegang HP itu ya di saat setelah tadarus dan setelah sahur. Biasanya kan sudah langsung pegang HP, apa itu pasang story gitu ya, menunya ini gitu ya. Itu sudah akhirnya kalau keasikan tidak terkontrol, kebablasan sampai mungkin subuhnya mundur-mundur gitu ya. Terus akhirnya yang waktunya harus pagi hari ke sekolah, harus bekerja, jadi ngantuk, lemas gitu ya, karena tadi pola tidurnya tidak terkontrol juga gitu ya. Terus kemudian juga tetap menjaga koneksi dengan orang lain, tetap terhubung, tetap menjalin komunikasi baik itu dengan keluarga ya, ataupun dengan sahabat, dengan teman, dan juga bisa dengan orang lain. Dengan cara apa? Tadi berbagi ya. Jadi di situ juga bisa memunculkan kepedulian sosial ya, empati gitu ya, berbagi makanan, berbagi sembako di jalan-jalan, nah, di masjid-masjid ya. Dan itu bisa untuk meningkatkan perilaku altruisme, perilaku tenggang rasa, empati kepada orang bahwa oh alhamdulillah nih saya diberi kelebihan, diberi rezeki yang lebih, jadi bisa berbagi dengan orang lain. Dan ini dari segi psikologi akan memunculkan rasa kepercayaan diri. Wah, alhamdulillah nih bisa berbagi gitu ya. Jadi semakin memicu untuk semangat lagi, gitu berbagi lagi gitu ya. Jadi ketagihan gitu ya. Keenakan gitu ya. Betul Ibu Enje. Asik juga kan. Sedekah itu kan memang membuat kita bahagia. Betul. Terus kemudian tetap mencari bantuan pada tenaga profesional jika memang karena kita tidak menutup kemungkinan nih selama bulan puasa bagi beberapa individu yang memang mengalami kondisi mental yang tidak baik-baik saja, gitu ya. Ini tetap berhak untuk menyegerakan untuk mendapatkan pertolongan medis, gitu ya. Jangan ditunda, gitu ya. Apalagi kalau sudah terjadwal nih kontrolnya, sudah dikontrolin nih, besok di bulan puasa yang kesekian kontrol harus minum obat dan lain sebagainya, gitu ya. Ini tetap harus terhubung. Jadi tetap mendapatkan, keluarga ini tetap mendukung gitu ya, mensupport kalau ayo ditemani, dikasih link lebih gitu ya. Betul, dikasih link, dihubungkan dengan tenaga profesional di saat mungkin keluarganya atau teman kerabatnya yang memang membutuhkan
pertolongan Iya, tenaga aman. profesional gitu ya. Jadi jangan sampai ditunda gitu ya. Nunggu nanti aja kalau selesai puasa, Puasa. gitu ya. Nanti aja kalau sudah lebaran ini gitu ya. Lebaran Ini malah jangan. banyak sibukan Iya, ya nanti, betul. Dok. Karena apa? Pengaruhnya ketika seseorang itu tidak segera mendapatkan bantuan dengan kondisi mental yang tidak baik-baik saja, ini justru akan dapat memperburuk kondisinya. Oh gitu ya. Dan karena kondisinya puasanya- lagi haus dan lapar gitu ya. Betul, ditambah lagi puasanya juga jadi kan nggak optimal, ya, menjalankan ibadah sehariannya jadi nggak optimal, gitu, nggih. Kemudian tentukan tujuan yang realistis, misalnya gini, oke, targetnya 1 bulan ini selama puasa khatam Al-Quran gitu berapa ya. kali? Iya, gitu, Berapa berapa kali, kali ya. gitu ya. Misalnya Bu Iko bisa 5 kali nih ya. Gitu ya. Terus sayangnya Lebih malah itu. terus kapasitas saya hanya mampu 1 kali misalnya. Jangan sampai kita di luar dari realistis itu tujuannya. Hanya karena pengen seperti Bu Iko gitu ya. Jadi berusaha untuk menyamakan. Nah, akhirnya apa? Memforsir Tahu ya. kemampuan diri. Memforsir diri, memforsir ya. Iya. Nah, manajemen waktu ya ini yang harus diatur. Dan sebenarnya bagus itu sebagai motivasi gitu ya. Wah, Neng Ika aja bisa nih khatam 5, aku juga harus bisa gitu ya. Tapi balik Enak ya bisa deh. selama si individu itu bisa memanajemen waktu ya, kemudian merasa termotivasi dari perilaku Neng Ikoh tadi, tidak ada masalah. Tapi akhirnya yang menjadi masalah akhirnya adalah tadi hanya terfokus sama bisa khatam 5 ini, akhirnya mengabaikan perilaku ibadah yang lain. Oh gitu. Iya. Gitu Sosial ya. juga perlu. Sosial Iya, juga. iya. Tapi kalau Juga suaminya perlu. butuh, Iya. gitu. Ngaji terus aja aku nggak Iya, bisa. ngaji terus. Ditolak. Nanti dulu aku mau ngaji dulu. Belum ini, kurang 2 lembar ini, 2 lembar ini. Nah itu tuh, Iya. kalau aku juga punya pengalaman begitu loh. Iya. Kalau pas habis tarawih kan biasanya tadarus di musola. Iya. Pulang-pulang gini, nama apa sih ngajinya? Pulang-pulang udah nungguin di rumah. Aduh, repot juga nih. Nah, kondisi Iya. seperti itu kan pasti Iya. akan terjadi ya. Nah, ini makanya pinter-pinter kalau dia merasa termotivasi, ya tetap targetnya harus disesuaikan dengan kegiatannya. Karena Iya. kegiatan kita belum tentu sama dengan kegiatan Orang lain. Yang lain, gitu iya. ya. Nah, kemudian belajar dengan hal-hal yang baru atau keterampilan yang baru gitu. Misalnya yang tadinya tidak ada kegiatan apa-apa, bawaannya tidur aja, Rebahan aja, paling Iya. enak tuh puasa rebahan. Paling enak ya kalau mendung-mendung ya, itu enak banget. Nah, itu dicoba untuk mencari informasi keterampilan yang baru, misalnya boleh deh dari YouTube misalnya mencoba karena mendekati Lebaran, cara bikin nastar Kue, yang lezat, Iya, bikin parsel Iya, atau betul, apa, bikin ya. membuka Cetaknya apa cuan namanya, itu. enjer, nanti kan bisa jadi ladang cuan, ya, ladang cuan ekonomi. Iya. Nah, kondisi seperti itu bisa dilatih, bisa dikembangkan Iya, iya. karena momennya itu kan akan lebih banyak kita bisa fokus dengan diri kita, akhirnya potensi diri kita seperti apa itu bisa muncul gitu, insight-nya. Oh, aku dulu kan punya hobi misalnya merajut, misalnya nih punya hobi merajut ya, daripada nganggur tiduran aja gitu ya dipakai buat ngerajut. Iya. Nanti bisa biasanya dipasang di rumah, itu kan sesuatu hal yang Menyenangkan. menumbuhkan motivasi ya, menumbuhkan kepercayaan diri Iya. seseorang gitu, oke? Gitu ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah disarankan untuk tetap melakukan journaling. Saya sangat sarankan itu. Karena apa? Journaling lebih kepada emosi, lebih kepada rasa syukur kita setiap harinya ya. Jadi saya biasanya sampai sekarang pun saya tidak hanya menyarankan kepada pasien, tapi juga untuk saya praktekkan diri sendiri. Setiap hari itu saya membuat gratitude jar. Gratitude jar itu setiap hari saya bikin tulisan ya, journaling ya, apa saja hal-hal yang happy, yang menyenangkan Ditulis atau ya. keberhasilan saya sebagai rasa syukur saya yang saya lakukan di hari ini. Dan tidak harus hal yang besar, tidak harus hal yang Di medsos sampai Mewah. cukup di buku ditulis, tulis, ya. ditulis. Buku harian, Iya. ya. Jadi Karena kayak biasanya orang-orang itu
senang nulis story ya di Facebook. Nah itu kalau nulis Di story kan Facebook terutama. tidak flashback, tidak apa ya, Umpan balik nggak ada, umpan gitu ya. balik. Kita tidak bisa refleksi lagi dengan Iya, kondisi itu. iya. Kalau sudah selesai ya sudah hilang gitu aja gitu ya. Nah beda dengan journaling ini. Pengalaman baru nih Mbak Iko Iya. ini. Nanti Boleh. habis ini nulis Mbak Iko nanti. Saya juga nanti tulis nanti. Ini Karena harian saya. itu berita sangat- biasanya. Iya. Kenapa kondisi ini saya sangat anjurkan, saya sangat sarankan karena ini untuk meminimalisir stres, kecemasan, Iya, ya gitu kondisi depresi yang dialami beberapa individu. Saya menuangkan Inspirasi. pikirannya ya, Iya. menuangkan apa yang dirasakan Betul, dari Iya, tulisan ya. Iya, boleh apa yang dibikin kesel misalnya hari ini apa yang Rasanya bikin gosong gitu ya. Iya betul Ibu, hal yang simpel aja Iya, nggak harus yang yang besar, besar, gitu ya. ya. Nah itu ditulis di situ terus kemudian ditulis lagi di bawahnya atau di kertas yang berbeda kondisi apa yang berhasil, kondisi apa yang sebagai rasa syukurmu di hari itu, Hari di setiap itu. harinya. Itu masukkan ke dalam toples atau ke dalam kaleng ya. gitu ya. Kemudian sudah kapan nih waktunya dibuka atau dibaca lagi? Ketika biasanya saya dalam kondisi down, dalam gitu ya. kondisi lelah, burnout gitu ya. Itu sebagai apa? Pemicu semangat, Oh, gitu motivasi. Oh ternyata minggu kemarin saya Pernah bisa loh melalui ini. Saya bisa melalui permasalahan ini dan berhasil gitu. Berarti dengan cara ini saya bisa berhasil. Nah, itu kan muncul problem solvingnya tuh. Iya. Nah, ini sangat diperlukan ketika dalam kondisi Ramadan. Kalau gitu ya. dulu saya waktu masih remaja sekolah gitu ya, saya dan teman-teman biasa ya punya buku Buku harian diary, itu, diary, buku ya, diary. Betul. Masa-masa Betul. kita masih punya, Betul, iya, masih betul. punya, iya. Sekarang anak-anak kayaknya udah Enggak, iya. jarang ya. Nah, sekarang itu sudah pakainya HP. HP. Jadi Iya, tetap medsos. mungkin mereka ada sebagian para remaja sekarang itu yang menulis curhatnya di HP. Jadi nulis di note gitu ya, Iya. nulis di HP. Dan itu berbeda sekali ketika kita melakukan dengan menulis. Oh gitu, beda Iya, ya. iya, karena itu ada proses terapeutiknya juga. Terapeutik. Iya, kita lebih fokus konsentrasi dengan kondisi Menulis. itu, kemudian kita fokus dengan apa yang ingin kita sampaikan, dan ini bisa menurunkan tadi overthinking. Kalau sekarang kan nulis nggak banget deh gengsi. Tulisnya di Males iya, ya. gitu ya. Iya. Ada pasien saya tuh- Males ya, males. Kadang tuh dibilang pasien- generasi old gitu. Iya, Tulis betul. di buku itu. Kadang itu malah pasien saya tuh gini, boleh nggak Bu direkam aja gitu ya. Kadang-kadang saya kalau kasih tugas gitu ya, besok tugasnya seperti ini ya gitu ya. Dikumpulkan bukunya gitu. Nah itu biasanya boleh nggak Bu direkam aja gitu ya? Nggak boleh, harus ditulis. Saya bilang gitu karena Kalau rekam bisa juga hilang ya nanti. karena beda Hapus. nanti Ganti HP, ganti. kita tidak terfokus di situ. Kalau kita menulis pikiran, perasaan Fokus. gitu ya, perilaku kita, gerakan sensori kita itu terfokus di situ, Iya. gitu ya. Dan inilah yang diperlukan ketika seseorang itu regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini kan rentan sekali nih di bulan Ramadan nih. Iya. Nah, bisa tuh dipraktekkan seperti itu. Gitu. Jadi tidak melulu langsung pegang dikit-dikit pegang Gitu, HP. Anak-anak saya suruh nulis di buku deh. Betul, itu bagus sekali Iya, sebenarnya. iya. Cuma mungkin dulu kan kita belum terarah gitu ya. Kita asal apa aja deh Asal kita tulis, tuliskan di situ iya. gitu ya. Tapi ini bisa lebih terarah. Gitu ya. Betul. Iya, iya. Ilmu baru ya, betul Mbak Iko. Sebenarnya ilmu lama yang sudah terlupakan Iya, ya iya, karena betul. Karena ada orang-orang HP. sibuk dengan HP. Iya, betul. Betul. Iya, iya. Nah, baik Dokter Dina dan Bu Endang, seru sekali ya. Kayaknya kalau bahas nggak habis-habis ya Dok ya. Tapi karena keterbatasan Iya. waktu dan juga dalam kondisi puasa ya, mungkin masih ada kegiatan lain, ada tugas lain. Iya. Telah hadir di program Bincang Ramadan pada hari ini dan semoga puasanya berjalan dengan lancar. Amin, sampai amin, nanti amin. Syawal ya. Iya, iya. Terima kasih juga. Terima kasih juga sama-sama. Mbak Iko. Iya. Terima kasih program ini, Iya. Kemenak Rembang jaya selalu. Amin. Baik pemirsa Sobat Ramah yang kami cintai, demikian program bicara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.